Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-19 bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, dan termasuk memberkahi negeri yang kita cintai ini. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam persoalan agama ini kita harus kuat. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita bermuamalah? Kenapa kita bermunakahah? Kenapa kita bermuasyarah atau bersiasah? Tidak lain dan tidak bukan kekuatan pengamalan dari agama tersebut berasal dari akidah. Akidahlah yang menguatkan kita untuk melakukan amalan apa saja yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Walaupun kita tidak boleh memaksakan agama pada orang lain, tetapi siapa yang sudah berada dalam agamanya wajib untuk melaksanakan ajaran syariat Allah secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam masuk agama. Tak boleh kita memaksa orang Kristen masuk agama Islam. Tak boleh kita memaksa orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi, atau agama manapun dipaksa di bawah ancaman pedang, dipaksa diembel-embeli dengan segudang jabatan atau uang. Tidak boleh. Kenapa? Masuk ke dalam agama Islam berdasarkan pada kesadaran, berdasarkan pada pola pemikiran, bahwa dia harus paham mana agama yang benar dan mana agama yang salah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas rusdu minal ghayy, mana jalan kebaikan dibandingkan dengan jalan kerusakan, mana jalan petunjuk dibandingkan dengan jalan kesesatan. Yakni mereka sudah bisa membedakan mana jalan yang harus ditempuh yang membawa kepada kebahagiaan dan mana jalan yang harusnya mereka tidak boleh berada di sana. Karena kalau mereka berada di sana, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu yang menyebabkan mereka menjadi guncang dan tidak mencapai kebahagiaan. Bahkan keselamatan pun tidak akan mereka raih. Karena itu saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keselamatan hanya berada di jalan Islam semata. Jalan kebahagiaan hanya ada di jalan Islam semata. Faman yakfur bit-taghuti, barang siapa yang kufur kepada taghut, asyaitani awil asnam, syaitan dan patung-patung yang disembah itu. Setan dan patung-patung yang mereka sembah, atau
Tuhan yang mereka sebutkan selain daripada Allah itu termasuk dalam kategori taghut. Dan siapa yang mengingkari syaitan, mengingkari ada Tuhan lain yang ia sembah, dia ingkari Tuhan lain itu, wa yu'min billah, dan dia tetap beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul tali agama Allah. Dia sudah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang kokoh, lam fisamalaha, yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita bahas lebih jauh berkaitan dengan urwatil wuthqa, ini adalah simpul tali yang sangat kuat. Dari mana pengamalan agama yang kemudian kita terus beramal, menginginkan amal, menginginkan kebahagiaan dunia dan di akhirat? Dari mana? Dari mana kita peroleh kekuatan itu? Dari akidah. Maka urwatul wuthqa yang dimaksud adalah akidah. Selain akidah yang kita peroleh berasalkan dari dalil nakli, maka akidah kita juga harus dikuatkan dengan dalil akli. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama, memahami beriman kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan? Berikut kita memahami bukti-buktinya. Bukti-bukti yang kita fahami berdasarkan dalil akal kita, itu semakin mengokohkan keimanan kita. Kita juga harus mencari bukti-bukti tentang bagaimana kekokohan iman kita untuk memahami Al-Quran. Tidak ada kitab yang suci selain daripada Al-Quran. Dari mulai ayat-ayat yang diterangkan di dalamnya sampai pada pemahaman yang memiliki bahasa yang paling baik sedunia, yakni bahasa Arab. Di sana akan kita dapati pemahaman yang luar biasa, sehingga Al-Quran yang kita imani betul-betul mengokohkan kita. Termasuk juga kenabian, kerasulan Muhammad SAW yang benar-benar kita imani. Harus berdasarkan pada dalil akal untuk menguatkan dalil nakal yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika kita fahami bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi atau utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan perintah Allah, menjalankan titah Allah yang terdapat dalam Al-Quran untuk diamalkan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, dan tidak mungkin tidak dan tidak boleh ada pemikiran selain daripada Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, utusan dari Sang Khalik. Maka ketika kita fahami bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa Al-Quran, maka pemahaman kita berkaitan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan termasuk Al-Quran yang dibawa. 3 hal inilah yang akan menjadikan iman-iman kita yang lain akan semakin mengokoh. Kita pasti akan beriman terus kepada malaikat. Kita akan beriman terus kepada takdir baik dan buruk datangnya dari Allah. Kita terus beriman kepada hari kiamat dan keimanan-keimanan yang lain. Itu salah satunya kita memahami betul bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasulullah SAW, selain dari dalil yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, juga pemahaman yang utuh, pemahaman yang cemerlang, didasarkan pada
tiga keimanan tersebut berdasarkan pada pola fikir yang memandang bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, dan termasuk Al-Quran adalah syariat yang diturunkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang mengajarkan bagaimana menerapkan syariat Allah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadikan kita kokoh dalam beriman dan mengamalkan ajaran syariat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.